masih bersama Mas Adi dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan yang tadi ya. Yang tadi. Oke, ini Mas Adi langsung saja dijelaskan, ada teknik khusus nggak saat kita menghadapi pada situasi yang tidak diinginkan? Misalnya terseret arus ya. Kita langsung khususkan aja ini sungai. Niatnya mau berenang nih ke sungai. Apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama adalah kalau nggak bisa berenang ya nggak usah berenang. Nggak usah berenang. Nah, Apalagi air sungai ya. Apalagi sungai, kita bicara tentang sungai. Kalau berenangnya nggak begitu bagus, atau belum pernah berenang di sungai, pakai pelampung. Pakai pelampung. Atau bisa menggunakan alat-alat pelampung lain, misalnya seperti dry bag. seperti dry bag ini bisa. Ini dry bag bisa buat jadiin untuk pelampung. Ya, walaupun memang bisa kita posisinya bisa. Posisinya gimana? Bisa posisinya kita telentang gitu. Terlentang, menghadap ke arus ke arah sana ya, bisa seperti ini. Bisa juga sebaliknya. Kepalanya jangan ke arus. Ya, lebih bagus memang disarankan arahnya ke kaki. Kaki, dan arus kakinya kesana. diangkat keluar Ini ya. kalau bisa. Ini ya. Karena dengan begini kita tidak kena batu. Kalau kepala duluan bisa kena batu. Jadi coba mungkin biar lebih jelas lagi kali ya. Berarti kalau misalnya posisi lagi di sungai untuk bisa ngikutin arus ya. Arus itu kepala, kakinya yang ke arah arus. Jangan dulu kepala duluan gitu ya, nggak tahu jangan ke arah sana. Kita. Tapi itu nggak semua bisa dilakukan. Kalau pakai pelampung bisa semua melakukan. Tapi kalau nggak ada pelampung, hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai buoyancy positif. Buoyancy positif tuh ngapung sama tenggelam jenik sama ngapung jenik gitu. Betul. Jadi itu gimana sih bisa bedainnya? Sebenarnya banyak ya faktornya, tapi intinya ada 4 hal. Yang pertama itu rongga dadanya semakin besar semakin ngapung. Lemaknya semakin banyak semakin ngapung. Orang yang maksudnya mungkin lebih gemuk itu lebih gampang mengapung di air. Oh gitu. Dis berarti coba loh di sini nih. Coba praktekin ya. Ini kan biar ngeliat nih. Biar kelihatan nih. Nah, ini lemaknya banyak banget. Ceritanya sungai. Sungai aja kadang-kadang nggak mau menerima nih lemak ini. Gini, peluknya gini. Kalau misalnya punya dry bag. Kalau kita punya dry bag seperti ini, yang buoyancy-nya negatif pun ngapung, nggak masalah. Ini negatif banget ini emang. Kalau yang ini sepertinya positif, nggak perlu pelampung lihat. Lu nggak perlu pelampung. Lah ini udah ada pelampungnya nih. Ya kan? Coba kalau renang gayanya gimana sih? Kalau renang gimana? Nah ini kalau lagi di sungai, ngaruh nggak gaya berenang kita? Ngaruh juga? Ngaruh ya. Yang enak gaya apa? Kalau di sungai, untuk kekuatan kaki lebih baik disarankan lebih menggunakan gaya dada. Gaya dada? Katak itu lebih kuat kayuannya. Bukan begini. Ya kan? Bukan kayak tadi. Bukan gitu. Tapi kalau orang yang orang yang nggak bisa, orang yang negatif, diperbolehkan untuk dia tetap berada dengan posisi kepala di depan. Karena kan kalau kakinya di depan, dia susah untuk mempertahankan di depan, justru dia masuk ke bawah malah kenali tubuh kita dulu ya, kita itu yang negatif atau yang positif. Positif tuh masuknya yang mudah sekali ngapung di air, atau yang negatif tuh mudah tenggelam di air. Nah kita kenali dulu nih, ini penting banget. Terus kalau pertolongan pertama ketika kita terseret arus, itu apa yang harus dilakukan? Kalau terseret arus, ikut aja. Ikutin aja. Jadi kesalahan kita biasanya begitu kita terkena arus, kita langsung buru-buru pengen pinggir. Padahal kita masih di arus utama dan arusnya masih kuat. Energi kita habis, kemungkinan kram, energinya habis, kita bisa hanyutnya, justru nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi lebih baik kita tetap hanyut, biarkan tetap hanyut, sampai begitu kita melihat ada area yang, nih udah mulai tenang nih arusnya, baru mulai berusaha untuk ke pinggir. Tapi sambil menghanyut, tangan kita juga sambil bergerak. Misalnya saya mau menepi di kiri, di sana saya lihat ada exit point yang bagus. Maka sambil ke arah sana saya sambil mengayuh. Sambil membuat badan kita agak sedikit kiri, begitu masuk ke area itu baru mulai berbalik badan dan berenangnya nggak terlalu sekuat mungkin baru. Oke, itu jadi beberapa tips yang awal yang harus diingetin ya. Kita harus kenali dulu tubuh kita, yang negatif atau positifnya. Dan jangan lupa kalau emang berenang di sungai, pastikan bisa berenang. Kalau tidak bisa, pakai pelampung. Ataupun siapkan pelampung yang ada. Ternyata tas ini juga bisa jadiin pelampung. Mungkin yang tas mahal nggak bisa ya berarti ya? Bisa. Apalagi tas sampai miliaran. Apalagi tas kotak yang ada kingkongnya gitu, nggak bisa. Nah itu berarti kalau sudah berhasil menepi, berarti emang ya tenaganya tambah lagi berarti ya. Itu kan biasa capek, biasa kram atau gimana? Iya, kalau sudah menepi ya
tinggal istirahat aja sih. Istirahat aja benar-benar. Tinggal istirahat, chill aja, chill. Santai-santai. Ya mudah-mudahan kita tuh selalu sehat ya. Jadi maksudnya yang namanya juga alam, kita mau ngomong kan sayang banget dan satu caranya untuk menyelamatkan diri adalah itu. Terima kasih loh. Terima kasih Pak Adi. Informasinya walaupun singkat tapi mudah-mudahan ini membawa manfaat ya. Manfaat ya. Terima kasih Mas Adi. Pak Adi sarapan dulu nih, saya antar ke tempat sarapan kasih. sebelah sini Pak Adi nih. Ya. Sebelah sini Pak Adi, udah disiapin sarapannya. Coda sarapan Pak Adi. Ya. Ada coda sih.